Jika kita mendengar kata Dharma Gita, tentu itu bukan suatu hal yang asing bagi kita sebagai umat Hindu di Bali. Dharma Gita adalah nyanyian atau lagu suci yang secara khusus dinyanyikan atau dilakukan untuk mengiringi pelaksanaan upacara agama Hindu. Dharma Gita ini dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu Sekarare, Sekar Alit, Sekar Madya, dan Sekar Agung. Nah, dari keempat bagian Dharma Gita ini, kali ini kita akan membahas lebih dalam lagi mengenai Sekar Madya. Apa itu Sekar Madya? Sekar Madya adalah nyanyian atau lagu-lagu yang berisikan pujian-pujian terhadap ide Sang Hyang Widiwasa. Yang termasuk Sekar Madya yaitu adalah Kidung. Kidung yakni nyanyian suci yang dilakukan pada waktu upacara keagamaan. Kidung biasanya dilakukan bersama-sama. Syair kidung merupakan susunan kata-kata dan kalimat yang indah. Syair itu dilantunkan dengan lagu yang merdu dan suara yang baik sehingga menampilkan karya seni yang bermutu. Kidung biasanya dilantunkan pada upacara keagamaan yakni Pancayadnya. Untuk lebih lanjutnya, mari kita tanyakan kepada Bapak Gede Agus Budiarto selaku penyuluh agama Hindu di Buleleng. Selamat sore, saya dari Staf Negeri Empu Kuturan ingin memenuhi tugas yaitu mewawancarai Bapak mengenai sedikit tentang Sekar Madya. Oh ya. Kalau boleh tahu sebelumnya bisa perkenalkan nama Bapak dahulu terus pekerjaan Bapak di sini. Oh ya, baik, terima kasih. Perkenalkan, nama Bapak Gede Agus Budiarto. Bapak selaku penyuluh agama Hindu non-PNS kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng. Nah, pada hari ini yang seperti tadi adik bilang bahwa ingin sedikit mengetahui tentang Sekar Madya seperti itu ya. Iya, Pak. Nah, apa saja itu yang ingin ditanyakan? Kalau untuk keberatan sih sama sekali tidak ya, sama sekali tidak keberatan. Kalau untuk ke Kidung Sekar Madya, sebelum Bapak jawab itu, mari kita bahas dulu Sekar Madya itu, apa itu Sekar Madya kan seperti itu. Nah, Sekar Madya itu adalah nyanyian yang berisikan tentang pujian kepada Ide Sang Hyang Widiwasa. Nah, yang termasuk Sekar Madya itu adalah Kidung. Nah, Kidung ini adalah nyanyian suci yang dilantunkan pada saat upacara keagamaan. Nah, biasanya yang identik dengan nyanyian suci ini yang sering dilantunkan pada saat upacara keagamaan itu adalah Kawitan Wargasari, yaitu Purwakaning. Kalau untuk dari mana belajar, Bapak sendiri belajar secara otodidak melalui channel YouTube biasanya. Ya, berbicara tentang kesulitan, segala sesuatu itu pasti ada kesulitannya. Nah, misalnya suatu contoh, ada beberapa kata dalam kidung itu yang dimana tidak boleh terputus nyanyiannya. Misalnya, Cianga kepange baktin titiang. Nah, kalau di sini itu bait keduanya ya. Kalau sebelum mengambil ke bait kedua itu biasanya harus tarik napas dulu baru langsung mengambil. Kalau tidak tarik napas, mungkin pada saat pengambilan itu ada jeda yang terjadi seperti itu misalnya. Kadang harus Terus udah sih Pak, itu aja pertanyaannya dari saya. Terima kasih atas waktunya yang sudah diberikan kepada kelompok kami. ya. Dan terima kasih juga atas ilmu yang diberikan mengenai sedikit tentang Sekar Madya nih Bapak. Dan Bapak ada misalkan tentang bisa memberikan support atau inspirasi untuk anak-anak muda untuk tetap menekuni Sekar Madya gitu. Nah, Sekar Madya
Ini penting yang untuk kita pelajari, minimal kita mengetahui lah, karena Sekar Madye ini kan kidung yang bisa kita aturkan pada saat upacara-upacara persembahyangan, piodalan dan lain sebagainya. Tidak harus benar, minimal mengetahui, karena ada beberapa kalau dilombakan untuk di Sekar Madye ini ada tekniknya, dan untuk dipakai untuk ngatur ayah itu bisa-bisa saja seperti itu. Nah, bagaimana generasi muda ke depan agar tidak malu untuk mempelajari Sekar Madye ini, karena di zaman sekarang itu banyak anak-anak muda yang istilahnya sing juari atau malu untuk mekidung. Nah, mungkin itu saja pesan dari Bapak untuk generasi muda. Terima kasih Pak atas waktunya.